Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ismail di sini. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 1 ya, tentang bab wudhu. Tujuannya pada pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran selesai, kita nanti diharapkan sudah hafal mengenai rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu dan lain sebagainya, kita akan belajar bersama hari ini. Sebelum itu mari kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ilmu yang manfaat. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita bahas bersama masalah rukun wudhu. Ya anak-anak, mengenai tata cara berwudu. Nah, tata cara wudu. Apa itu wudu? Nah, wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Ini adalah wudu, pengertian wudu ya. Apa sih hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Jadi orang yang berhadas itu tidak boleh sholat. Hadas apa Pak? Keadaan tidak suci. Jadi orang tersebut belum melakukan wudhu, jadi tidak boleh sholat, ya, tidak diperbolehkan ibadah. Ya, salah satunya adalah sholat. Orang yang akan mengerjakan sholat harus wudhu terlebih dahulu. Ngerti ya? Jika anak-anak mau sholat tapi tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Nah, dalam berwudhu itu ada juga yang disebut rukun dan juga ada yang disebut sunnah. Nah, yang kita bahas sekarang rukun. Nah, ini dilihat ya. Rukun wudhu. Rukun wudhu itu apa Pak? Yaitu hal-hal yang harus atau yang wajib dilakukan pada saat berwudhu. Nah, jadi wudhu ada yang namanya rukun. Rukun adalah hal-hal yang wajib dilakukan. Nah, jika tidak dilakukan satu saja, maka wudhunya tidak sah atau wudhunya batal. Jadi rukun itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggal meski itu satu hal saja. Jadi harus dikerjakan. Itu namanya rukun. Ya anak-anak, sebelum kita membahas 6 rukun wudhu, marilah kita belajar tepuk rukun wudhu terlebih dahulu agar belajar kita lebih menyenangkan ya. Ikuti Pak Ismail ya. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Tepuk rukun wudhu. Pertama, niat sambil basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib urut. Iya, kita ulang lagi ya. Tepuk rukun wudhu. Pertama, niat sambil basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib urut. Ya, mudah kan? Masih semangat? Wes, sekali lagi kudu bareng yang semangat. Tepuk rukun wudhu. Pertama, niat sambil basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib urut. Nah, sudah bisa kan semuanya? Ayo kita bahas satu persatu apa saja rukun wudhu itu yang sudah kita pakai tepuk-tepuk.
Nah, ini anak-anak ada 6 rukun wudhu. Yang pertama, niat berwudhu. Niat itu ada di dalam hati ya anak-anak. Lah, lafalnya niat wudhu. Nah, ini. Nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niatnya. Niat dibaca di dalam hati ya anak-anak, sambil dibarengi dengan membasuh muka. Nah, ini yang kedua kan, membasuh muka. Niat wudhu diniatkan dalam hati bareng menggebyur airnya ke muka kita, membasuh muka. Nah, membasuh muka anak-anak, lihat mukanya mana muka? Nah, coba ini. Muka kita ini mulai dari tumbuhnya rambut sini. Nah, sampai janggut ini muka. Nah, ini harus dibasuh merata sambil niat di dalam hati. Nawaitul wudu'ah, niat ingsun wudu. Biasanya seperti itu kan. Itu dalam hati bareng sama ngebior airnya. Biur, digosok. Ini sebanyak 3 kali. Harus merata. Jadi niat berwudu, kemudian membasuh wajah atau membasuh muka. Yang kedua, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku mana? Nah, ini. Dari ujung jari kita sampai ke siku-siku, di atas siku-siku gini. Kalau wudunya sampai di sini saja, tidak sah wudunya, maka harus sampai sini. Kalau ada pancuran air, tangannya begini, digosok gini sampai ke siku-siku. Nah, tangannya di atas gini, sikunya di bawah. Nah, digosok 3 kali, diusap, dibasuh 3 kali. Ya, diratakan airnya. Terus yang kiri, nah sama. Air pancur, nah begini. Kalau di dalam bak mandi yang besar, jeding nek ngarani, nggih, celupno jus. Gosok gini. Dibasuh dibasuh 3 kali ya anak-anak. Nah, yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut. Ya, mengusap rambut. Sebetulnya bukan rambut, kepala ya, sebagian kepala. Ini diusap. Jadi air ditadai tangan, kemudian airnya dibuang, terus diusapkan begini. Tidak usah air ditadai terus digebyur gini, mboten, tidak, tapi air ditadai, dibuang airnya terus diusapkan gini. Sebagian kepala. Jangan rambut. Ya, kalau orangnya gundul, kalau orangnya botak, tidak ada rambutnya, mana yang diusap? Ya kan, sebagian kepala, begitu. Kemudian anak selanjutnya yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Ini nomor 5 ya. Salah itu bukunya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi di sini, ini mata kakinya, di sini wudunya, sampai sini batasnya. Jadi dibasuh ini sampai jari-jarinya sampai rata air, airnya mengalir sampai di atas mata kaki. Jangan sampai ke atas lutut. Bukan, itu bukan wudu kalau ke atas lutut. Mandi namanya. Ya. Yang keenam selanjutnya yaitu tertib atau urut. Nah, pasti anak-anak sudah paham. Wudhu itu harus urut. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh dipisah-pisah atau diloncat-loncat. Misalkan habis niat langsung mengusap kepala atau rambut, terus kemudian basuh wajah, kemudian membasuh tangan. Tidak urut. Tidak boleh anak-anak. Harus urut. Harus tertib.
Jadi yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan sampai siku, mengusap rambut atau kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu dilakukan dengan urut atau tertib. Nah, begitulah rukun-rukun wudhu anak-anak, harus urut. 6 perkara ini harus urut. Jika tidak urut, wudhunya tidak sah. Oke, sudah paham ya apa saja itu rukun wudhu? Ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau urut. Ayo kita sekali lagi tepuk rukun wudhu. Ya, tepuk rukun wudhu. Pertama niat sambil basuh muka. Basuh tangan keduanya sampai siku. Usaplah rambutmu, basuh kedua kaki. Lakukan semuanya dengan tertib, urut. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dihafalkan ya rukun wudhu. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.